Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Marilah kajian kita pada malam hari ini kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Salahuddin Srizar yang kami hormati, pimpinan harian Muhammadiyah Meru, juga majelis, jangan lupa juga pimpinan ranting Muhammadiyah sekecamatan Meru dan hadirin hadirat semuanya, adik-adik santri Pondok Tahfidz Al-Quran At-Tawahyono yang kami hormati juga. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melaksanakan kajian rutin kita setiap malam Sabtu, yang pada malam hari ini adalah Ustaz Salahuddin Srizar yang bulan lalu tidak hadir karena memang cuaca gitu. Dan pada saat itu sebelumnya terang, tapi karena sudah terlanjur diliburkan, akhirnya ya tidak hadir. Ya memang tidak diminta hadir. Pada malam hari ini sesuai apa yang kami sampaikan di grup mungkin itu udah nyala ya? ya Udah nyala ya? udah mati dewi. Belum nunggu sini karena Oh iya. bahwa materi beliau adalah fikih sholat yang pada malam hari ini kita mintakan untuk menjelaskan tentang kenapa Muhammadiyah menetapkan waktu sholat subuh itu mundur 8 menit. Berarti misalnya seperti itu, bayangannya kan yang lain sudah selesai, Muhammadiyah baru ada nih. Juga ada beberapa pertanyaan yang masuk, diantaranya perlu bisakah sholat Idul Fitri atau Idul Adha itu dilaksanakan di rumah? Maksudnya rumah ya rumah pribadi gitu. Kemudian kalau kita menyebut nama Nabi Muhammad SAW, haruskah dengan Sayyidina? Sebab kalau tidak berarti tidak menghormati Nabi. Benarkah seperti itu? Sebetulnya membahas soal Sayyidina itu hari gini kok masih ngertuk Sayyidina gitu. Ya, tapi nggak apa-apa, ini pertanyaan wajibnya harus dijawab. Jadi, alhamdulillah ini sudah bisa dari sana kelihatan ya. Bahasa tak rekor-rekor dari ini sidik gitu ya. Ya, fasilitas kita memang masih perlu penambahan sebenarnya. Kalau bisa itu ya ini siji gitu. Jadi nanti insya Allah, nah nanti mohon Pak Wakil nanti bisa dipikirkan gitu untuk LCD satunya lagi. Kalau layarnya sudah 2, tapi proyektornya baru 1. Nah nanti kalau misalnya bisa kan, alhamdulillah bisa kanan kiri lebih enak. Nah mungkin nanti juga
kelanjutannya kepada masa depannya sana satu. Jadi yang belakang itu tidak terlalu jauh. Ya itulah untuk kenyamanan kita semuanya, gitu loh. Nyaman dalam mengaji, ya lebih nyaman lagi. Ya nek bar ngaji terus nyoto apa bakso itu ya betul nyaman nek. Ya, untuk menyikat waktu karena Pak Sorotin Sirizar memang waktunya beliau dari sana habis misa ya. Langsung. Berbeda dengan Ustadz Sadi dan Ustadz Kamal, itu biasanya misahnya di sini sehingga memang tidak terlambat. Tapi karena beliau itu punya tanggung jawab di Pondok Imam Suwoto, maka beliau berangkatnya habis misa. Selanjutnya kami aturkan sepenuhnya membela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, langsung saja. Ini saya termasuk terkejut senang gitu. Karena beberapa kali pertemuan itu agak sedikit, tapi tadi baru datang, kok banyak sekali. Mudah-mudahan bisa istiqomah. Yang berat istiqomahnya. Kita harapkan bisa benar-benar bisa istiqomah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, memang itu bermulai dari Munas Tarjih ya, yang ke-31 diadakan di Gresik saja. Rencananya di Universitas Muhammadiyah Gresik, tapi ternyata karena kondisi akhirnya munasnya itu berupa daring. Jadi munasnya sebenarnya daring. Ini juga baru pertama kali Munas Tarjih itu daring. Saya pernah mengikuti Munas Tarjih itu 2 kali karena waktu itu saya jadi ketua majelis, dan ketika sudah hampir 5 tahun saya ditanyai waktu ngisi di UNES itu ada kebetulan bertemu dengan salah satu pimpinan wilayah. Bagaimana Ustaz Salahuddin? Saya pokoknya minta diganti karena saya paling muda, gak enak. Jadi anggota Majelis Tarjih itu sepuh-sepuh, senior-senior, profesor doktor gitu banyak. Sementara saya juga cuma ME, meromos acet ya. Jadi saya minta diganti. Ternyata dikabulkan setengah. Saya tidak jadi anggota, tapi diminta tetap jadi wakilnya. Jadi ada ketuanya, sekarang posisinya wakil ketua di Majelis Tarjih dan Tajdid. Saya mengikuti 2 kali itu Munas ke-28. Itu diadakan di Universitas Muhammadiyah Palembang. Itu 14 hektar itu. Kampus itu. Saya 3 malam saya minat di situ. Diajak jalan-jalan di mana itu Sungai Musi ya, yang ada jembatan Amperanya itu, Ampera. Kemudian saya ikut lagi di Munas Tarjih yang ke-29 itu di Jogja. Kalau yang ke-30 itu di Makassar. Yang ke-31 kemarin terakhir itu di Gresik. Bapak-bapak, ibu sekalian yang berbahagia, temanya saya kasih judul saja. Mengapa waktu subuh mundur 8 menit? Itu fatwa dari Majelis Tarjih dalam munasnya itu. Saya buka dengan keterangan bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa di Muhammadiyah itu majelis yang membidangi hukum syar'i ini adalah Majelis Tarjih dan Tajdid. Kemudian di Majelis Tarjih dan Tajdid itu ada manhaj tarjihnya. Soalnya di pondok saya itu saya ngajar kelas 12, itu ngajarnya manhaj tarjih Muhammadiyah. Kita ingin mengenalkan santri bahwa Muhammadiyah itu punya manhaj tarjih. Nah, di antara manhaj tarjih yang dimiliki oleh
Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih bahwa di dalam berijtihad Muhammadiyah itu menggunakan 3 pendekatan. Pendekatan bayani, pendekatan burhani, dan pendekatan irfani. Pendekatan bayani itu ketika berijtihad merespon suatu permasalahan, itu titik tolak utamanya itu nas-nas syariat. Jadi ayat-ayat atau teks-teks hadis. Itu pendekatan bayani. Tentunya tidak boleh tidak. Pendekatan bayani, pendekatan inti. Jadi terkait dengan nas-nasnya. Ayatnya bagaimana, hadisnya bagaimana sebagai sumber ajaran agama kita. Tentunya nanti itu dalam ilmu ushul fikih nanti banyak sekali metode-metode untuk memahami ayat-ayat dan hadis itu. Yang kedua, pendekatannya burhani. Nah, pendekatan burhani ini ijtihadnya menggunakan pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi semakin maju ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi, artinya pendekatan burhani ini semakin menguat. Mengapa kita menggunakan kedua-duanya? Karena kita yakin dua-duanya itu sumbernya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti kita bisa mengenal ayat-ayat Qur'aniyah dan ayat-ayat kauniyah. Jadi ini sama, sumbernya satu, pasti tidak mungkin akan bertentangan. Namun sumbernya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nanti terkait dengan pendekatan burhani itu seperti ketika Muhammadiyah berijtihad tentang waktu-waktu sholat dengan almanah, itu ijtihad. Karena di zaman Rasul nggak pakai almanah. Awal bulan Qomariyah khususnya berkaitan dengan ibadah puasa itu juga menggunakan pendekatan burhani. Yaitu hanya ayat-ayat hadis, tapi kita menggunakan ilmu alat berupa alat-alat astronomi, pendekatan ilmu falak atau astronomi. Kebetulan saya di Sukoharjo juga diminta jadi bagian dari apa itu namanya BHRD, Badan Hisab Ruqyah Daerah. Kemarin sempat misi di Kemenak itu terkait dengan apa itu cara menghitung kiblat. Dan yang menarik masjid besar apa itu Mutar Al-Furqon itu ternyata kengaloran sekitar 6 derajat itu. Kemarin kalau kita hitung itu menghadapnya ke Masjidil Aqsa. Itu kengaloran itu yang di jalan besar itu loh. Itu kemarin menghitungnya apa itu kengaloran. Apa itu kurang tepat. Biasanya kengidulan, ini kengaloran. Dari kiblatnya maksudnya. Kemudian pendekatan irfani. Pendekatan irfani ini kepekaan nurani, ketajaman intuisi batin. Jadi seakan-akan nilai-nilai akhlak, nilai-nilai etika, nilai-nilai batinnya. Tidak hanya sekedar hukum ansih. Ini terkait dengan akhlak etika, masuk di dalam pendekatan irfani. Saya contohkan begini Bapak Ibu. Dulu katanya raja-raja Arab itu kan punya banyak istri, gitu. Punya banyak istri itu melanggar hukum nggak? Melanggar hukum. Tapi mereka kan muslim, masa raja-raja muslim melanggar hukum, istrinya banyak begitu? Tidak ternyata. Jadi raja-raja yang muslim itu istrinya tidak pernah lebih dari 4. Cuman kalau dia tertarik yang lain, dihitung-hitung yang 4 ini kira-kira yang dipisah yang mana ini kan itu. Pisah 1, ambil lagi ya 1 baru 4 lagi kan. Besok lagi ketika tertarik itu apa itu ngitung-ngitung lagi nih, raja dan 4 ini siapa? Lagi, ambil lagi 1. Jadi ternyata kenyataannya itu tidak pernah lebih dari 4. Tapi dia nikahnya berpuluh-puluh kali bisa, sampai 80 kali bisa saja. Tapi tidak pernah lebih dari 4. Ini secara hukum melanggar nggak? Tidak ada yang dilanggar, itu terlalu apa itu mengalir. Tapi dari sisi irfaninya ini nggak pantas. Jadi nggak masuk. Mungkin dari sisi bayani oke, tidak ada ayat yang dilanggar. Tapi dari sisi irfani ternyata ada yang dilanggar di sana. Karena tentunya tidak hanya untuk syahwat saja kan gitu kan. Tapi tentunya apa itu banyak hal lain yang lebih penting terkait dengan pernikahan itu. Nah, ini artinya apa? Pendekatannya pendekatan irfani juga. Jadi hanya sekedar
bayani burani, tapi irfaninya juga muncul. Itulah pendekatan yang digunakan oleh ulama-ulama di Muhammadiyah. Jadi ketika membahas itu bayani burani irfani, ini selalu menjadi bagian dari pertimbangan yang sangat kuat. Sekarang pertama, kalau kita ingin mengkaji tentang waktu sholat subuh, maka ada 3 pendekatan ya. Kita coba pendekatan yang pertama adalah pendekatan al-bayani, atau kajiannya ya kajian fikih. Kita akan melihat ayat-ayat, kita akan melihat hadis-hadis yang terkait dengan waktu sholat subuh. Kita semuanya sudah tahu, semua umat Islam sudah tahu bahwa ibadah sholat, khususnya tentunya yang kita bahas adalah sholat 5 waktu, itu adalah ibadah yang sudah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surah An-Nisa ayat 103 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Kitaban mawquta, suatu kewajiban mawquta yang sudah ditentukan waktu-waktunya. Lalu pertanyaannya, kapan waktunya sholat subuh itu? Secara detail kita dapat nanti di dalam Al-Hadits. Ada satu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin As maksudnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Ini hadisnya panjang, ketika Rasulullah diajarkan oleh Jibril untuk melaksanakan sholat. Yang pertama itu di awal waktu, yang kedua di akhir waktu. Wa waktu sholat subuhi, dan waktu sholatnya subuh, min tulu'il fajri, dimulai dari terbitnya fajar, malam tatlu'i syamsu, selama belum terbit matahari. Jadi jelas ya, dari tulu'il fajri, terbit fajar, sampai sebelum terbitnya matahari. Karena kalau matahari terbit berarti waktunya sudah habis. Fa idza tala'atis syamsu, maka apabila matahari itu sudah terbit, fa amsik 'anis shalat, maka berhentilah dari sholat, jangan melakukan sholat. Maka ini termasuk waktu yang dilarang sholat ketika terbit matahari. Fa inna tatlu'u baina qarnai syaitanin, karena terbit di antara 2 tanduk setan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tadi masih umumnya. Jadi dari terbit fajar, sudah dari terbit fajar sampai sebelum terbitnya matahari. Bahkan ada satu hadis ini terkait dengan orang yang sholat. Man adraka rak'atan minas subhi qabla an tatlu asy-syamsu faqad adrakas subh. Siapa yang mendapatkan 1 rakaat dari sholat subuh sebelum terbitnya matahari, maka dia telah mendapatkan sholat subuhnya. Ini tentunya bagi mereka yang kondisinya abnormal, mungkin kesiangan langsung melayu sholat subuh, Allahu Akbar, di tengah sholatnya ternyata terbit matahari, maka dianggap itu sudah mendapatkan sholat subuh pada waktunya, meskipun ini rambungnya matahari sudah terbit. Ini tentunya untuk kondisi yang tidak normal. Waman adraka raka'atan minal asri qabla an taghruba syamsu faqad adrakal asra. Maka siapa yang sholat sebelum tenggelamnya matahari, sholat asar sebelum tenggelamnya matahari, 1 rakaat, mendapatkan 1 rakaat sebelum tenggelamnya matahari, maka dia telah mendapatkan sholat asar. Jadi artinya kalau kita sholat asar, Allahu Akbar, mungkin rakaat kedua, tahu-tahu sudah azan maghrib, itu kita sholat asar itu pada waktunya. Ini khusus keadaan tentunya abnormal. Jangan sampai kita nunggu setengah menit Allahu Akbar, nanti rakaat kedua tidak boleh. Tapi kalau kondisi yang abnormal tadi, itu bisa masuk bagian dari sholat. Sehingga dipastikan berdasarkan dalil tadi, dari terbit fajar, tapi kemudian saya kasih kurung sodik.
hingga terbit matahari. Kata sotik ini yang perlu nanti kita jelaskan juga. Apa maksud dari terbit fajar sotik? Jadi kalau terbitnya fajar, tapi yang dimaksud adalah fajar sotik. Maksudnya apa? Maksudnya sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad." Makanlah dan minumlah ketika kita berpuasa Ramadan, masih bisa makan, masih bisa minum sampai terang bagimu benang putih dan benang hitam. Dulu para sahabat itu awalnya nggawa benang putih dan hitam, bisa bedake. Maksudnya bukan itu, tapi maksudnya sudah terbit fajar. Kemudian dalam hadis kita sebutkan ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-fajru fajrani. Fajar itu ada dua macam. Fajrun yang pertama adalah fajar yuharrimut ta'ama wa tahillu fihi shalah. Fajar yang mengharamkan makan dan menghalalkan sholat. Artinya sudah tidak bisa sahur lagi dan sudah bisa sholat subuh, menghalalkan sholat subuh. Wa fajrun tahrumu fihi sholat, dan fajar yang kedua adalah yang mengharamkan sholat, maksudnya sholat subuh. Wa yahillu fihi ta'am, tapi makan masih boleh. Jadi ada fajar yang makan masih boleh, ada fajar yang makan sudah tidak boleh. Itu dua jenis fajar. Tapi di sini juga belum jelas, baru menyebutkan fajar itu ternyata ada dua jenis, maka bertahap. Kemudian ada keterangan yang selanjutnya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad dan Ibn Abi Syaibah, dari Samurah bin Jundub berkata, Rasul pernah bersabda, la yamna'annakum min suhurikum adzanu Bilal. Janganlah kalian menghalangi sahur kalian, tidak menghalangi sahur kalian adzanu Bilal, adzannya Bilal. Karena nanti ada adzan Bilal, ada adzannya Abdullah bin Umi Maktum. Adzannya Bilal itu adzan yang pertama, adzannya Abdullah bin Umi Maktum itu yang kedua. Jadi adzannya Bilal itu tidak melarang kamu untuk sahur, makan dan minum sahur. Walal fajrul mustatir. Demikian juga fajar yang mustatir. Fajar yang mustatir itu fajar yang memanjang ke atas. Fajarnya itu memanjang ke atas. Walakinnal fajr, akan tetapi fajar al-mustatir fil ufuqi, akan tetapi fajar waktunya sholat sehingga sehingga dilarang makan dan minum itu ada al-mustatir fil ufuqi, yang menyebar di ufuk. Menyebar itu rata, melebar. Apa itu warna merahnya itu bukan hanya naik saja warna sinarnya, tapi melebar, sudah meroto, tidak hanya di dekat sini tok, tapi enggak, tapi sudah merata. Nah, itu bahasanya mustatir fil ufuk. Ufuk ini horizon, horizon ini ufuk, ufuk barat, ufuk timur. Kalau tentunya kita berbicara di sini ufuk, maksudnya ufuk timur atau horizon yang ada di bagian timur kita. Kemudian ada yang dijelaskan lagi oleh riwayat Ahmad, laisal fajrul mustatila fil ufuqi walakinnahu al-mu'taridul ahmar. Yang dimaksud fajar untuk sholat subuh itu bukan al-mustatil fil ufuq yang menaik ke atas, walakinnal mu'tarid yang melebar, al-ahmar dan sudah kemerah-merahan. Nah, itu apa itu penjelasan yang lain terkait dengan bedanya fajar yang apa itu satu dengan fajar yang lain. Kemudian dalam riwayat Al-Baihaqi sekarang kita lihat dari sahabat Jabir bin Abdullah berkata,
Rasul bersabda, al-fajru fajrani. Fajar itu ada dua macam. Wa amal fajrul ladzi yakunu kadzana bisihran atau sirhan. Adapun fajar yang seperti buntutnya serigala. Buntutnya serigala itu ya bahasanya buntutnya kalau mekrok itu ke atas, itu artinya sinarnya memutihnya ke atas. Fala yahillu sholata, maka kamu tetap belum boleh sholat subuh. Wala yuharrimu ta'am, dan kamu tidak haram, artinya boleh untuk makan, minum, artinya masih waktu sahur. Wa ammal ladzi yadhabu mustatilan, tapi ketika sudah hilang mustatilnya itu fil ufuq, yang menyebar ke atasnya sudah hilang, tinggal melebar, fa innahu yuhillus sholata wa yuharrimut ta'am. Maka dengan demikian itu barulah dibolehkan sholat yaitu subuh, dan diharamkan makan yaitu sahur. Ini sudah mulai ada kejelasan. Ada lagi Musannaf Ibn Abi Syaibah, al-fajrus sati'. Ada dua macam fajar, adapun yang salah satu al-fajrus sati'. As-sati' itu ya tadi apa itu yang masih ke atas tadi sinarnya, maka tetap tidak boleh sholat dan tetap tidak dibolehkan sholat dan makan. Wala yuharim, dan tidak diharamkan untuk makan. Si iso sahur dan tidak boleh sholat subuh. Wa ammal fajrul musta'ridu al-ahmar. Adapun fajar yang melebar, yang kemerah-merahan, maka sudah boleh sholat dan sudah haram makan dan minum. Itu beberapa keterangan yang terkait dengan dua jenis fajar. Ini juga as-sati' al-mus'id. Maka di sini keterangan dari as-sati' tadi, sinarnya al-mus'id itu so'ada, naik. Sinarnya itu memang ngempel dan naik ke atas. Jadi belum melebar. Wa kulu wasrobu, maka tetap minumlah, makanlah. Hatta ya'taridha lakumul ahmar, sampai melebar di ufuk timur itu warna merah itu, melebar apa itu di ufuk timur itu. Jadi kalau masih hanya di sini enggak, belum. Kalau udah warnanya memerah sudah melebar di ufuk timur, itu baru yang disebut dengan apa itu fajar yang kita bisa sholat subuh. Kemudian para ulama menyebut yang pertama tadi disebut fajar kadhib. Fajar dari kata kadzaba. Yang kadzib itu fajar yang menipu. Sesuai dengan bahasanya, ini fajar bohong, memang belum fajar aslinya. Ini baru bohong-bohongan. Bukanlah fajar yang sebenarnya. Fajar kadhib atau zodiakal, dalam ilmu astronomi disebut zodiakal light, terjadi karena partikel debu dalam sistem surya memantulkan cahaya matahari dan sampai ke pengamat, yaitu kita yang ada di bumi. Partikel debu kosmis ini diyakini berasal dari tumbukan asteroid. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, gampangannya ternyata udara kita itu tingkat polusinya itu berbeda-beda. Maka daerah yang tingkat polusinya rendah dan tingkat polusinya tinggi, itu nanti apa itu sinar fajarnya itu juga bisa berubah. Yang polusinya itu kira-kira gini gampangan, yang polusinya itu sangat berat, itu nanti fajar kadhibnya sangat mudah untuk nampak. Kita harus kalau terang, jadi itu masih fajar kadhib. Cara-caranya kalau jenengan melihat umpamane apa itu rumah bolong siang-siang, kemudian apa itu siang hari, kemudian gendengnya ada di bolong, itu kan ada macam-macam itu apa itu debu itu ya. Semakin tebal debunya itu nanti semakin memudahkan fajar kadhib kelihatan. Kalau di sana itu mestinya umpamanya fajar itu, ini kalau bola matahari itu masih jauh gitu, tapi sinarnya kan masih ke sana. Tapi sinar yang sana itu karena banyak partikel-partikel yang ngotori apa itu angkasa itu, sehingga sudah kelihatan kayaknya sudah fajar. Tapi kalau angkasa itu masih bersih, tingkat polusinya rendah, itu rompati ketok sebenarnya. Nah, itulah maksudnya kecerahan
partikel-partikel yang ada di angkasa, itu debu-debu itu juga sangat berpengaruh terhadap penelitian. Maka sebenarnya nanti di dalam proses itu dilakukan oleh ahlinya. Kita ya kira-kira teori tahu sidik, tapi ahli astronominya itu yang akan menjelaskan lebih detail lagi. Yang kedua, fajar sotik. Walaupun matahari belum berada di horizon, kita telah bisa melihat cahayanya. Fenomena ini dikenal dengan twilight atau fajar sotik, fajar yang sebenarnya. Maka tadi yang fajar yang sebenarnya gambarannya kalau sinar itu sudah mulai melebar, kemerah-merahan dan melebar, itu yang disebut dengan fajar yang sotik. Dan ternyata di dalam pengamatan itu selama ini ketika adzan subuh dengan minus 20 derajat itu di banyak tempat itu masih cukup gelap. Sehingga kan ini masih fajar kadzib atau fajar sotik. Sehingga dari itu ke pertanyaan itu tentunya sampai kepada astronom atau ahli di bidang astronomi. Akhirnya mereka mencoba untuk mencari data-data terkait dengan itu. Karena dulu kan waktu alatnya masih sederhana, para ulama juga sudah mulai beristihad. Jadi dulu juga sudah beristihad. Tapi tentunya semakin canggih alatnya, semakin akurat data dan hasilnya, gitu saja intinya. Caranya bisa itu kalau kita balapan Melayu, itu dengan stopwatch kan detikan. Tapi kalau dengan seneng MotoGP itu antara pole position yang paling cepat dengan 10 di bawahnya itu jaraknya tidak sampai 1 detik itu. Sepersekian ribu detik begitu. Lah saya sih tenang itu. Kalau dengan stopwatch itu nanti juaranya 10 kenapa bareng detik aneh. Nah itu cuma detik. Tapi kalau 1000 detik itu ketahuan mana sih wajah sedikit banget. Nah, ini artinya apa? Akurasi dengan ilmu pengetahuan yang maju itu ternyata akurasi penghitungannya pun juga semakin luar biasa. Nah sekarang data astronomis kita menuju ke ini dasar ini juga ada unsur burhaninya. Data astronomis karena kalau dengan ayat-ayat itu bayani. Tapi kalau dengan astronomi ini berarti masuk sedikit ke burhani. Fajar kadzib dan fajar sotik. Ini data astronomisnya begini. Ini contoh fajar kadzib. Jadi masih naik ke atas, maka disebut seperti buntut serigala. Kalau fajar sotik sudah melebar, warna merahnya sudah melebar. Dari sini ini udah warnanya sudah melebar. Itu kali tadi kan belum. Nah, ini belum melebar, ini baru naik ke atas. Ini melebarannya ini nggak ada, ini sinarnya melebar ini nggak ada. Ini masih kadzib. Tapi kalau udah melebar kemerah-merahannya ini, nah ini disebut dengan fajar yang sotik. Nah ini perlu diukur kapan warna kemerah-merahan itu mulai nampak melebar ya. Nanti diteliti, ada yang meneliti beberapa bulan, ada nanti saya sebutkan, ada teman saya juga yang nanti meneliti. Fajar kadzib ini untuk membedakan ini naik ke atas. As-sati' al-mus'id, kalau ini musta'rid, melebar. Nah, itu warnanya seperti itu. Tentunya untuk data yang akurat tetap dibutuhkan ilmu alam. Terkait kapan waktu yang utama untuk memulai mendirikan sholat subuh, memang ada perbedaan di antara ulama. Ini terkait waktu kapan yang utama. Yang pertama, pendapat ulama, waktu subuh itu waktu gholas atau at-tadlis. Jadi nanti yang belajar kitab-kitab fikih nanti ada mengenal istilah waktu subuh itu waktu gholas atau waktu tadlis, yaitu ketika masih agak gelap. An Aisyah qalat, dari Aisyah berkata, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli subha fayansarifun nisa'u mutalaffi'atin bimurutihinna ma yu'rafna minal ghalas. Dulu Rasulullah benar-benar mendirikan sholat subuh. Kemudian setelah itu para wanita kembali dari masjid
dengan berselimut kain yang tidak berjahit. Mayurafna, dan mereka tidak dikenal, diketahui minal gholas. Mengapa? Karena gelapnya. Nek ora gelap jane ketok, oh ki mbak sapa ketok. Itu juga dipahami oleh para ulama bahwa wanita-wanita di zaman Rasul banyak juga yang tidak bercadar. Jadi ini tidak dikenali bukan karena apa itu wajahnya ditutup cadar, tapi sebenarnya minal gholas, karena jik rodo gelap. Rodo gelap itu rapati kita sapa yo? Rapati kita remeng-remeng. Jadi masih remang-remang, dari golas itu masih agak gelap, remang-remang. Itu di antara dalil apa itu wanita-wanita dulu di zaman Rasul juga banyak yang tidak bercadar. Kemudian ada hadis yang lain, ini Muslim. Ini kata taglis, ini tadi kan minal golas, maka ada istilah al-golas. Ada apa istilah taglis dari sini. Min taglis ya Rasulullah. Tapi menarik, di sini ada keterangan yang agak berbeda. Nah, kalau kita lihat dulu para wanita mukminah menyaksikan sholat fajar atau sholat subuh bersama Rasulullah dengan menyelimuti dirinya dengan kain yang tidak berjahit. Kemudian mereka pulang menuju rumah-rumah mereka dan tidak bisa dikenali karena Rasulullah mendirikan sholatnya ketika masih agak gelap. Jadi kesannya ini ketika berangkat itu memang juga masih agak gelap. Ini berangkatnya bahkan di sini. Yashhadnal fajr ini menyaksikan ikut bersama Rasulullah itu ketika ikut itu dalam keadaan itu tadi. Yang kedua, waktu isfar. Waktu isfar itu sudah agak terang kekuning-kuningan. Wis rada terang. Ada yang mengatakan sholat subuh itu lebih baik ketika sudah agak terang. Jangan masih agak gelap, sudah meremang, tapi sudah menguning. Dari kata asfar, asfar kan kuning. Asfar ini maksudnya sudah apa itu terang, kekuning-kuningan. Nanti kayak seperti tadi kan bahasanya terang, kekuning-kuningan, makanya begini. Maka disebut isfar. Tapi ini mungkin isfar lebih kuat dari ini baru sedikit ini. Nanti kalau udah kekuning-kuningan ini udah menyebar di apa itu horizon. Sudah di langit kita di bagian timur itu sudah seperti kekuning-kuningan, tapi matahari belum terbit. Saya kembalikan di sini. Dari yang mana? Asfiru, sholatlah bil fajri, sholatlah subuh kalian itu ketika sudah isfar, ketika sudah terang menguning, sudah mulai terang. Fa innahu a'dhamu lil ajri, karena itu lebih besar pahalanya. Nah, berdasarkan riwayat Ahmad ini, maka sebagian mengatakan yang paling baik sholat subuh itu nunggunya agak lama supaya lebih terang lagi, tidak masih remeng-remeng tadi. Lalu yang kuat mana ini? Ini ada dalilnya semuanya ini. Yang satu taglid, yang satu ini namanya kalau dalam ilmu usul fikih namanya ada ta'arud al-adillah. Ada apa itu dalil yang kesannya bertentangan. Ini kalau dikumpulkan ya sulit ini, karena di dua hal itu saling bertentangan. Isfar dengan taglis itu berbeda, maka kalau dikumpulkan kelihatannya sulit ini. Ya mungkin bisa, tapi juga perlu ditarjih juga atau dikuatkan salah satunya. Catatan, ini catatan penting, jangan sampai kita salah paham. Baik waktu golas taglis maupun waktu isfar, keduanya adalah waktu setelah terbitnya fajar shodiq. Jadi jangan sampai, golas itu berarti rapopo ketika fajar kali, bukan. Maksudnya golas itu ya sudah terbit fajar shodiq, tapi baru awal sehingga masih agak gelap. Sementara yang isfar itu sudah menunggu lebih lama lagi, sudah lebih terang. Golas bersegera setelah terbitnya fajar, segeranya tidak banyak waktu tadi bersegera. Kalau bersegera itu 5 menit, 10 menit setelah terbit fajar kok mati ya, ini termasuk al-golas. Sedang isfar menunggu agak lama setelah terbit fajar sehingga suasana sudah mulai agak terang. Jadi kekuning-kuningan sudah merata di ufuk bagian timur, tapi belum terbit matahari. Yang rajih menurut saya, monggo nanti dikaji. Ini ada riwayat dari Abu Dawud, Ibnu Hibban, Ad-Darqutni, Ibnu Khuzaimah. Dalam hadis yang panjang ini, saya ambilkan ujungnya ini, di ujung di sini. Ini ujungnya di sini.
summa sholat. Kita mulai dari wa sholat subha marrotan bi gholas, summa sholat marrotan ukhra fa asfaro biha. Di dalam riwayat Abu Dawud, Ibnu Hibban, Ad-Darqutni, itu Rasul itu pernah sekali sholat dalam keadaan gholas. Summa sholat marrotan ukhra fa asfaro, juga pernah Rasul itu sholat dalam keadaan asfar. Maka dari sisi al-jam'u bainal adillah, al-jam'u wa taufiq, ini dua-duanya boleh dilakukan. Kita boleh gholas, boleh isfar. Boleh agak gelap remeng-remeng, boleh dalam keadaan isfar, sudah agak terang. Tapi yang menarik, mengapa kita perlu memilih dari dua hal yang boleh itu? Kita kuatkan sama-sama boleh, tapi utama yang mana? Sekarang begitu, dari sini keterangannya. Summa kanat sholatuhu ba'da dzalika. Kemudian sholat beliau setelah itu pernah golas, pernah isfar, tapi setelah itu at-tahlisa. Kemudian Rasul sholatnya itu tahlis hatta mata, sampai beliau wafat. Walam ya'ud ila an yasfira. Dan Rasul tidak pernah lagi isfar. Jadi kita lihat awal-awal sok isfar, sok tahlis, tapi sampai Rasul wafat ternyata beliau banyak menggunakan tahlis. Dari hadis ini maka saya merojih yang apa itu tahlis itu tadi, atau al-ghalas. Maksudnya sebagian berpendapat al-isfar. Saya punya penguat dalil. Ini dalil umum, jadi tidak langsung tapi bisa kita masukkan. Riwayat Al-Baihaqi. Ini untuk mentarjih itu perlu dalil-dalil yang lain yang menguatkan. Saya kuatkan dengan dalil riwayat Al-Baihaqi. Rasul bersabda ketika ditanya, "Ayyul amali afdal?" Perbuatan yang paling afdal itu yang bagaimana? Yang pertama, as-sholatu fi awal waktiha, di awal waktunya. Di awal waktunya bersegera itu lebih baik. Itu ya berarti at-taghlis, sudah sama-sama terbit fajar tapi lebih awal. Karena lebih awal waktunya itu lebih baik. Juga ada lagi, afdhalul a'mali as-sholatu fi awali waktiha. Maka prinsipnya ya di awal waktu itu yang lebih baik. Karena masuk fajar ya sudah, mungkin kita menunggu 7 menit, 10 menit, setelah itu segera diiqamati meskipun masih golas itu tadi. Jadi kemudian saya tambahkan satu keterangan. Ada keterangan tambahan. Ada apa itu pembicaraan di kalangan para ulama itu dalam kitab-kitab fikih. Ketika Rasul mendirikan sholat subuh waktu isfar, mengapa kok Rasul kadang-kadang isfar? Karena waktu itu Rasul melihat jamaahnya agak terlambat. Jadi ada riwayat juga isfarnya Rasul itu bukan karena Rasul menunggu supaya isfar, tapi suatu saat keadaannya sahabat itu datangnya sholat itu dorodo telah, sehingga Rasul menunggu kemudian komplit sih delalah menjadi isfar, maka Rasul baru dirikan sholat. Tapi setelah itu tentunya bahasanya mungkin Rasul menasihati segera datang kalau ada adzan. Setelah itu Rasul sholatnya dengan golas itu. Ini juga penambahan keterangan terkait dengan apa itu yang saya kuatkan tadi, yaitu dengan al-ghalas itu tadi. Yang kedua, ini baru yang pertama, ini yang kedua. Kemudian kita perlu, tadi masih pendekatan bayani tadi. Sekarang kita perlu pendekatan burhani. Ini kajiannya kajian astronomis atau kajian falakiyah. Sebenarnya saya juga bukan ahlinya, saya hanya juga bertanya kepada ahlinya juga. Karena kemarin ketika saya ngisi di apa itu Kemenak itu, saya juga banyak berkomunikasi dengan teman saya dulu waktu di Asalam, di satu letting namanya Pak AR Sugeng Riyadi. Ini juga pakar astronomi. Bahkan ketika di Gresik kemarin, beliau juga salah satu yang diminta untuk berbicara di situ, untuk apa itu mengkaji secara astronomis. Nah, saya mengcopy dari hasil apa itu bidikan dia nanti untuk memudahkan saja untuk kita memahaminya. Masjid takjid dan tajdid, ini kajian kita selain apa itu menggunakan bayani tadi, ayat-ayat dan hadisnya kita tampilkan terkait dengan waktu sholat subuh.
Maka Masjid Tajid dan Tajid Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengamanatkan kepada 3 lembaga untuk melakukan kajian observasi fajar. 3 lembaga itu adalah OIF miliknya UMSU, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Yang kedua, mohon maaf ini rada susu jadi masih begini. Di sini. Mumpung terlihat. Jadi yang kedua Pasprom, pusat tadi astronomi yang dimiliki oleh Universitas Ahmad Dahlan UAD di Jakarta. Yang ketiga Islamic Science Research Network. Yang keempat ini beberapa peneliti individu dari pakar astronomi. Nanti salah satu saya sebutkan, nanti teman saya yang lulusan Aslam bareng saya, satu level dengan saya. Sekarang juga masih di Aslam, juga menangani terkait dengan astronominya Aslam. Ini data observasi dari teman saya, Sugeng Riyadi. Ternyata teman saya ini mengamati sampai 3 tahun, tahun 2010 sampai tahun 2013. Jadi di daerah Juwiring yang banyak, karena dia asalnya dari Klaten, juga pernah melihat di Merbabu, juga di daerah Yogyakarta. Ini meneliti fajar sodiknya. Jadi dari fajar sodiknya selama 10 kali pengamatan, ini tentunya waktu yang berbeda, ini lihat aja nih, 11, 10, 21, 7 ini, 10 ini kan beda-beda ini. Apa itu waktunya? Nah ini apa itu 2010, 2013, dan 2011, 2012. Ini hasilnya pengamatan. Itu kadang minus 19 sudah terbit, minus 19, minus 18, minus 20, minus 21, minus 19, minus 12. Artinya semakin kecil minusnya itu semakin lambat. Semakin lambat sholatnya. Jadi semakin kecil minusnya itu semakin lambat sholatnya, semakin banyak minusnya artinya semakin cepat sholatnya. Ternyata pernah juga sampai 24. Tapi juga pernah kemudian minus 17, minus 17, minus 18. Nah kemudian dari 10 pengamatan ini beliau kemudian mengambil rata-ratanya. Dari 10 tadi di rata-rata ternyata 17,9. Bahasa kita muda itu 17,9 meh 18 itu. Jadi kalau bahasa astronomisnya itu ini 17 derajat, 54. Karena kalau udah 60 itu jadi 18. Ini kan apa itu menit ya? Ini detik. Jadi sangat mendekati 18. Itu rata-ratanya. Ini contoh. Karena nanti dari berbagai tadi ya saya tidak punya data yang lengkap. Saya yang punya ya kebetulan saya pas ngobrol dengan itu udah lama memang. Tapi ketika ditanyai Pak apa itu Sarwiji nanti tentang itu ya sudah saya kemarin aku ngopi ya ternyata sih kelingan ada kopiannya itu. Jadi itu bisa saya sampaikan di sini. Itu pengamatannya dan ternyata data ini juga salah satu data yang digunakan oleh Masjid Tajid ketika kajiannya daring apa itu yang resminya maksudnya diadakan di Gresik itu di Universitas Muhammadiyah Gresik. Nah, ragam sudut depresi matahari waktu subuh di beberapa negara Muslim. Intinya nek di negara-negara yang lain itu kira-kira minus berapa derajat? Ini gunung kita ingin melihat datanya. Itu kalau di Syiah Itna Asliyah di Iran juga ini itu astronomi yang dimiliki oleh Syiah Ja'fari minus 16. Tapi ini Islam Society North Amerika Utara minus 15. Ini ada minus 18. Ummul Qura Mekah minus 18 setengah. Ada riwayat juga keterangan, saya juga punya data katanya Saudi Arabia secara umum itu minus 18. Tapi ternyata Ummul Qura itu ukurannya 18,5. Dianat Islami Baskanligi ini kalau saya melihat bahasanya ini bahasa Turki kita ini.
ini Turki. Karena saya dulu belajar di Baghdad itu kan CDAI Turki. Kalau di sini kita melihat itu mungkin apa itu film itu ya film-film Malaysia, kalau di sana film Arab dan film Turki. Nah, karena ya apa itu dekat dengan Turki. Kalau bahasa Persia itu saya dulu juga belajar tapi banyak lupanya kan. Itu kalau Bismillahirrahmanirrahim itu dulu artinya bahasa Persianya itu bina apa itu? Bina me khudafan bahsande mahroban. Khuda itu Allah. Dulu sedikit belajar bahasa Persia, tapi ya banyak lupanya. Kemudian Tunisia ini Tunis minus 18. Egyptian ini Mesir. Mesir itu data astronomis yang pernah dilakukan oleh lembaga astronomi Mesir itu menyebutkan 14,7 derajat. Artinya apa itu wabah awan? Artinya terbit fajarnya itu agak lambat. Tapi ternyata yang dipraktekkan di Mesir secara resmi itu 19,5. Kemudian Teheran ini 17,7. Kemudian Karachi ini Pakistan ini minus 18. Nah yang menarik Malaysia. Itu ulama-ulama Malaysia dulu juga sama dengan Indonesia. Itu minus 20, tapi sekarang Malaysia pun saat itu juga sudah berubah menuju 18. Jadi kalau kita lihat ulama-ulama Melayu dulu itu juga termasuk ulama-ulama Malaysia yang ikut berijtihad dan berfatwa bahwa fajar itu minus 20. Tapi di Malaysia sendiri sekarang sudah apa itu minus 18. Itu kalau Singapura masih minus 20, Indonesia pun melalui Kementerian Agama RI itu minus 12. Kalau kita tambahkan angka 13 versi Muhammadiyah minus 18, kira-kira begitu. Jadi kalau yang difatwakan oleh Muhammadiyah minus 18. Ini keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah tentang tamfidz keputusan Musyawarah Nasional ke-31 Tarjih Muhammadiyah tentang kriteria awal waktu subuh. Mengubah ini dua keputusan. Mengubah ketinggian matahari awal waktu subuh minus 20 derajat yang selama ini berlaku seperti mengikuti kemenak tadi dan sebagaimana tercantum dalam himpunan putusan Tarjih menetapkan ketinggian matahari awal waktu subuh yang baru yaitu minus 18 derajat di ufuk bagian timur. Jadi dari minus 20 diijtihadi minus 18. Yang kedua ini menginstruksikan kepada seluruh jajaran pimpinan di semua tingkatan dan anggota Muhammadiyah untuk mengikuti dan melaksanakan keputusan Musyawarah Nasional Tarjih ke-31 tentang kriteria itu. Dan beberapa saat yang lalu saya juga dipanggil oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Blimbing, ternyata juga terkait dengan ini. Kemudian nanti malam Rabu itu saya juga diundang oleh pimpinan cabang Blimbing, nanti mengumpulkan semua masjid-masjid yang ada di bawah binaan Muhammadiyah, termasuk ketua rantingnya itu dikumpulkan di Masjid Sayangan. Itu ada sekitar mungkin kalau ngumpul semua ya sekitar 150 sampai 200-an nanti. Itu juga akan apa itu memulai sebelum Ramadan nanti secepatnya nanti kita melaksanakan instruksi dari pimpinan pusat Muhammadiyah merubah dari minus 20 menjadi minus 18. Jadi sekaligus tadi saya nyiapkan ini ya sekaligus untuk malam Rabu nanti saya sampaikan di apa itu cabang saya. Ketiga nih menentukan ini, keempat, kelima, keenam silahkan dibaca sendiri. Intinya di situ tembusannya berat dan tercatat. Dampak pergeseran matahari itu intinya tadi dari minus 20 menjadi minus 18. Itu pergeserannya mengakibatkan waktu imsaknya bergeser lebih lambat 8 menit. Waktu sholat subuhnya bergeser 8 menit. Waktu dimulai berpuasanya berarti juga bergeser 8 menit dari jadwal yang kita miliki itu berdasarkan almanah atau dari kemenak itu. Jadi faktanya seperti itu 8 menit. Mengapa 8 menit? Konversi derajat waktunya begini. Kalau 30
360 derajat itu 24 jam. Kalau 15 derajat itu 1 jam, 1 derajat itu 4 menit. Jadi kalau minus 20 menjadi minus 18 itu kan berkurangnya apa itu 2 derajat. Maka itu artinya pengaruhnya 4 kali 2 berarti pengaruhnya 8 menit. Maka mundurnya 8 menit. Itu dari konversi ini. Jadi setiap 1 derajatnya 4 menit. Jadi kalau yang menggunakan 20 minus 20 derajat itu caranya kalau ini apa itu matahari ini timur barat itu ini timur itu kalau yang minus 20 itu lebih dalam. Nanti 8 menit agak apa matahari sudah mulai naik ke atas itu tentunya sudah semakin agak cerah itu. Nah itu sekitar 8 menit jaraknya seperti itu. Penutup. Ini saya untuk penutup di antara bapak-bapak ibu-ibu. Ini waktunya masih berapa menit? Masih ada ya Pak? Masih sedikit. Baik. Saya kasih penutup. Di antara prinsip madhab tarjih adalah terbuka dan toleran. Sehingga terbuka dan tolerannya ulama-ulama di Muhammadiyah ini sehingga memungkinkan mengubah keputusan yang pernah ditetapkan. Pernah menetapkan minus 20, tapi sekarang kita ingin lebih kuat datanya, lebih kuat argumentasinya. Mengapa tidak kita berpindah atau mengubah keputusan? Terbuka itu artinya apa? Mempelajari pendapat para ulama dari generasi ke generasi. Itu Muhammadiyah terbuka. Jadi tidak hanya membuka pintu dari siapa saja ulama itu untuk menyatakan pendapatnya. Ada yang dari mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali. Kita sangat terbuka. Tidak melihat siapa dari mazhab yang mana. Menerima kritik dan saran yang konstruktif dari mana saja. Toleran apa? Tidak mengklaim hanya Muhammadiyah yang benar. Jadi kita berusaha untuk mencari yang terbaik, tapi kita tidak pernah mengklaim nek Muhammadiyah benar, nek iyane pasti salah, tidak. Kita tidak mengklaim. Tapi kita isyad kita yang optimal itu yang kita bisa lakukan ini. Tak ada kefanatikan atas dasar kelompok atau golongan. Menghormati dan menghargai ulama lain yang berbeda pendapat. Tetap harus menjaga saling menghormati. Nanti kalau ada masjid yang non Muhammadiyah pokoknya tetap minus 20 nggak ada masalah. Kita berbeda tapi tetap bisa menjaga saling menghormati. Toleran bukan berarti menggantikan agama dan keyakinan atau mengalah. Tidak, kita tetap meyakini yang kita anggap lebih kuat mana kita ikuti, tapi kemudian kita menghargai pendapat yang berbeda dengan yang lain. Dan permasalahan ini bukan hanya pada perbedaan waktu subuh ini saja, tapi kita juga punya perbedaan yang lain. Masalah tarawih beda rokaatnya, mungkin juga ada yang harus 2-2, kita bisa 2, bisa 4, ada perbedaan. Kunut subuh ada perbedaan, 40 harian ada perbedaan. Dan salah satunya mungkin kalau nanti masalah adanya bisa berbeda, itu sesuatu yang wajar. Tapi kita tetap memilih yang kita yakin lebih kuat dalilnya, lebih kuat argumentasinya, tapi kita tetap menghargai pendapat yang berbeda dengan kita. Fatwa tarjih bukanlah harga mati. Kalau ada dari pendapat lain yang diyakini oleh para ulama Muhammadiyah lebih kuat dalil dan alasannya, siap untuk merubah fatwanya. Meskipun ada kenyataannya memang hanya sedikit yang dirubah. Itulah Muhammadiyah itu fatwanya bukan harga mati. Jadi fatwa tarjih itu bukan harga mati. Nah ramelu mati, bukan harga mati. Tidak. Kita harganya masih hidup, masih bisa dilihat. Monggo kalau ada yang mau nanti setelah itu punya alasan yang lebih kuat lagi, ternyata lebih akurat lagi, bisa saja akan berubah. Itulah sifat Muhammadiyah yang sangat terbuka, sehingga memang memungkinkan untuk berubah. Contoh, memajang foto Kiai Ahmad Dahlan dulu pernah difatwakan haram hukumnya, karena dikhawatirkan ada kultus individu. Tapi setelah yakin dengan penempelan Kiai Ahmad Dahlan itu nggak ada kultus individu dari warga Muhammadiyah, kemudian fatwanya berubah. Dulu ilmu hisabnya Muhammadiyah itu hisab imkan ru'yah. Jadi mungkin terlihat pakai ukuran 2 derajat memang begitu. Tapi kemudian dirubah menjadi hisab hakiki wujudul hilal. Meskipun nanti kalau ini anggap saja ufuk baratnya itu seperti ini,
bulan yang bunder itu. Dulu kan imkan ru'yah itu enggak saja 2 derajat. Sekarang untuk begini saja. Pokoknya nongol sidik bulan dari pengamat dari hitungan hisab itu. Maka ketika matahari tenggelam bulan ini untuk sidik itu dengan mata nggak mungkin, teleskop itu mungkin ada sekitar 2 atau 3 derajat. Ini untuk tok. Ini tetap besok sudah ganti bulan. Jadi sehingga sangat itu mungkin ada perbedaan dengan itu yang lain. Tapi untuk Ramadan nanti tanggal 11 hari Ahad itu ternyata tanggal 29 Sya'ban itu tanggal 29 Sya'ban itu ketika matahari tenggelam posisi hilal masih di bawah ufuk. Jadi mau dikirim tim 1000 aja di seluruh Indonesia, insya Allah nanti tidak ada yang melihat. Tapi ternyata di situ ada Venus, yang ada di atasnya ada planet Venus. Jadi nanti kalau ada yang melihat, oh ada hilal, itu sebenarnya bukan hilal, tapi Venus. Kalau ada waktu sebenarnya saya bisa menampilkannya, tapi waktunya enggak tahu. Nanti akan enggak tanya Pak Sarwiji. Ada Pak. Memang ganti istilah. Itu wassalam. Nanti yang pertanyaan itu tambahan itu ada, sudah saya siapkan tambahan itu ada. Mungkin dibikin semenit bisa, dibikin 5 menit bisa. Itu kalian lihat yang tadi nggak? Iya. Lihat deh. Ya. Lihat ini. Penampakannya begini. Itu es bukan Salahuddin, itu selatan. Ini barat. Ini supaya mudah itu. Ini jamnya sekarang ini. Jamnya sekarang tanggal 2 April 2021 jam 21.23 menit. Monggo dicocoknya, ada yang salah nggak jamnya? Cocok ya? Lanskap niki ocean supaya mudah diganti laut saja. Nah ini barat, ini itu maksudnya barat. Kita ganti tanggal 11 nanti, 11 April. Ini tanggal 29 Sya'ban. Waktunya jam 17. Nah, ini mataharinya masih nongol, kita tenggelamkan. Tambah menitanya, tambah tenggelam. Kalau kita dekatkan namanya begini mataharinya ini. Semuanya kalau kita bisa dekatkan, nah ini dekat atau ini. B ini artinya pas barat, tepat baratnya di itu huruf B itu tepat barat. Ini matahari tadi masih muncul, supaya lebih cetar lagi. Aduh, ya. Nah, ini mataharinya aja. Kita lebih atur lagi. Nah, ini posisi matahari, kemudian kita tambahkan menitanya. Nah, ini posisi seperti ini. Hilalnya di mana? Nah, kita lihat bulan. Waduh, ini salah. Bentar. Ini ada tidak profesional sebenarnya. saya ulangi dikit lagi. Ini masih berbahasa Arab, nanti kesulitan. Ini harus diganti bahasa Indonesia dulu. Nah, saya cepatkan. Mohon maaf. Ini barat, barat. Ini diganti laut saja biar mudah mendeteksinya, melihatnya. Kemudian waktunya tadi kita rubah. Ini 11. Kemudian ini jamnya kita rubah 7. Nah, ini kita dekatkan boleh. Ada 17. Nah, ini matahari tadi. Ini kita dekatkan supaya cekitok. Sekian kita tambahkan 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Nah ini bahasanya matahari ketika insrok, ini bulannya di mana ini? Bulan. Nah, ini ternyata kalau kita lihat di London, matahari tenggelam. Nah, itu matahari tenggelam di bawah ufuk.
Di bawahnya minus 5 derajat di bawah ufuk. Ini kelihatan. Azimutnya di sini. Minus 5 derajat di bawah ufuk. Minus 5 derajat. Nanti sehebat apapun teleskop itu, ketika mengamati nggak mungkin ada yang lihat. Kenapa? Hilalnya sembunyi di bawah ufuk itu tadi. Jadi hilalnya ada di bawah ufuk. Jadi berdasarkan apa itu hasil hisab seperti ini, dipastikan nanti posone baru. Karena Sya'ban itu genap apa itu 30 hari seperti yang ada di tanggal 12 itu tanggal 30 Sya'ban, tanggal 13 atau hari Selasa itu pertama kita puasa. Tapi sebenarnya hakikatnya Ramadan itu mulainya tanggal 12 tapi maghrib. Karena pergantian Hijriah itu, kalender Hijriah itu pergantiannya bukan jam 00 tapi maghrib. Mengapa kita tarawih dulu? Karena pergantian kita itu mulai maghrib. Maka tarawih dulu karena sudah masuk Ramadan. Kemudian pertama puasanya memang besok. Jadi yang pertama kali kita puasa tanggal 13, tapi sebenarnya hakikatnya masuknya Ramadan itu tanggal 12 tapi maghrib. Intinya seperti itu. Kalau kita apa itu pengumuman itu nanti nggak bingung, supaya nggak bingung. Itu saja. Nah tambahnya ini tadi. Ini tambahan, masih ada waktu Pak? Ini tambahnya 2 pertanyaan tadi. Masa nggak boleh kita tambahannya? Adakah sholat Id dilaksanakan di rumah? Adakah contoh riwayatnya? Dalil yang pertama surah At-Taghabun. Fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah atau taatlah kamu kepada Allah itu ya semampu kamu. Ini satu dalil yang dipakai dalil umum. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul yusra. Allah itu ingin kamu mudah, tidak dalam keadaan sulit. Rasul bersabda lagi dalam hadis sahih riwayat Bukhari, "Idza sami'tum bit-ta'uni bi ardin fala tadkhuluha." Kalau kamu mendengar ada wabah di suatu wilayah, kamu jangan masuk di situ. Zona merah kok nekat dimasuki menurut. Di sana satu kelurahan itu ada 500 yang kena kok nekat masuk, jangan. Seperti itu. Wa idza waqa bi ardin wa antum biha fala takhruju minha. Kalau terjadi wabah dan kamu berada di dalamnya, kamu juga jangan meninggalkan. Itu ternyata teori tentang PSBB itu ada di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kalau kita di luar jangan masuk, yang di dalam jangan keluar. Di sini ada PSBB. Supaya apa? Bisa terkendali apa itu penyebaran wabah tersebut. Karena kalau yang dalam nanti keluar, itu nanti bahkan mana-mana. Kalau yang dari luar masuk, nanti akan ketularan. Nah, seperti itu. Kemudian ada yang menarik, hadisnya juga sahih. Rasul pernah bersabda, la adwa. La adwa itu artinya apa ini? La adwa itu tidak ada penularan. Orang yang penyakit menular itu, ada yang memahami tidak ada penularan itu, orang yang penyakit menular itu ada yang memahami seperti itu sabda Rasulullah. Tapi kita memahaminya tentunya bisa diluluskan, maksudnya tidak la adwa di sini sebenarnya tidak ada penularan. Tapi artinya seseorang tertular atau tidak tertular itu bukan urusannya kita, tapi sebenarnya itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Nek wayahe ketularan kuwi ya mesti ketularan, meskipun kita di zona hijau. Tapi nek kita itu oleh Allah ditakdirkan tidak keluar di zona semerah apapun, zona hitam, tapi kita tidak kena penyakit itu ya. Maksudnya itu la'adwa itu tidak seperti itu. Dan itu datangnya dari Allah. Tapi Rasul juga bersabda, la yuridu mumridun ala musikin. Ketika orang pada memelihara unta, ketika ada untanya yang sakit, sakitnya itu apa itu ada unta yang sakit, jangan dikumpulkan dengan yang sehat. Itu sabda Rasul juga. La yuridu mumridun ala musikin. Jangan kamu campurkan yang sakit dengan yang sehat. Kalau kamu punya kambing banyak, punya unta banyak, beternak, kok ada yang sakit, itu jangan digabungkan. Dewek no. Di karantina ini, ilmu karantina itu ternyata juga dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kalau pandemi itu sangat kuat, itu kita memang diminta untuk mengkarantina
diri. Kemudian kaidah fikih yang digunakan al-masyaqqatu tajribut taisir. Kesulitan itu akan mendatangkan kemudahan. Juga ada kaidah ma la yudraku kulluhu la yudraku kulluhu. Yang tidak bisa dicapai semuanya, ya jangan ditinggalkan semuanya. Ya optimalnya itu kalau sholat Id itu ya ngumpul jadi satu lapangan untuk satu kampung gitu ya. Ning nek ra iso ya dadi telu ya ora apa-apa kan gitu kan. Tapi nek iso jane ya paling maksimal itu ya semakin sedikit itu semakin baik karena untuk syiar kan semakin gede. Nek guru setiap RT ada kan semakin kecil syiarnya. Itu semakin sedikit lapangan yang dipakai hanya semakin banyak jamaahnya itu sebenarnya semakin baik. Tapi la yudraku kulluhu la yudraku kulluhu. Bukan berarti kemudian berarti tidak utama. Apa itu rasa sholat siang? Ya tidak. Meskipun di banyak terpencar-pencar, yaitu lebih baik dari tidak ada jamaahnya. Nah, kajian kita prinsipnya sholat Id itu paling sempurna berjamaah di lapangan. Nah, soal kumpulkan satu lapangan, monggo. Nah, surah muat lagi, baru cari lapangan yang kedua. Dan mestinya yang terbaik begitu. Tapi kita akan lapangan satu baru seperempat nih, boleh lapangan yang lainnya. Boleh nggak? Ya boleh. Tapi yang utama satu lapangan dikebai sampai tidak muat, baru cari tempat yang lain. Di masjid juga boleh, tapi lebih utama di lapangan. Prinsipnya dilaksanakan dengan berjamaah 2 rakaat. Disunahkan khutbah itu sunnah. Kalau umpamanya tidak ada khutbah, sah nggak sholat Id? Sah. Karena khutbah itu juga bagian dari sunnah. Sholat Id sendiri juga sunnah. Contoh pelaksanaan di rumah masing-masing tidak ada. Kalau boleh, Rasul pernah sholat di rumah sendiri, sholat Id nggak akan ketemu. Maka dalam kondisi normal sebenarnya itu tidak masuk. Nah, kita normal tuh jangan sholat sendirian di rumah masing-masing. Tidak, boleh masuk. Karena Rasul mencontohkannya di situ. Namun ini saya keterangan terakhir. Namun dalam kondisi masyaqqah sangat kuat kesulitan itu, saya gambarkan sangat kesulitan itu, ada pandemi Covid atau wabah penyakit. Bagi yang berada di zona merah atau zona hitam, rawan terjadi penyebaran, maka boleh dilakukan berjamaah di rumah masing-masing. Itu ya malah yudraku kulluhu la yudraku kulluhu. Karena itu kesunahan yang kita merayakan hari raya itu orang iso ning lapangan ya. Nang masjid pun juga ternyata tidak bisa, ya kita berjamaah di rumah masing-masing. Utama mana ya? Tetap utama di lapangan. Tapi kondisinya kan nggak bisa kita. Maka bagi yang zona hijau itu monggo tetap di lapangan. Di Norjo itu orang peduli itu. Saya belum pernah dari awal ada pandemi sampai sekarang masjidnya itu libur nggak pernah. Karena ketika masjid mau diliburkan, engkau dorono, nah gitu. Jadi akhirnya nggak jadi libur. Cuman pernah ditampilkan ini masjid untuk warga setempat saja. Itu karena waktu awal-awal. Tapi sekarang normal-normal saja di masjid-masjid ranting kita itu normal-normal saja. Saya kira juga di Poru juga demikian. Yang kedua, kalau kita menyebut nama Nabi kita Muhammad harus pakai Sayyidina. Karena kalau tidak, maka kita tidak hormat kepada beliau. Benarkah demikian? Bapak-bapak, ibu, sholawat yang Rasul ajarkan kepada kita itu banyak di tempat itu. Ada riwayat-riwayatnya begini. Hai Muslim, kita lihat. Allahumma sholli ala Muhammad, tidak ada Sayyidina. Wa barik ala Muhammad, tidak ada Sayyidina. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Contoh yang lain. Allahumma sholli ala Muhammad wa barik ala Muhammad, Imam Bukhari. Ini juga Muslim. Allahumma sholli Muhammad. Jadi kalau kita lihat hadisnya terkait dengan salat Rasul itu selalu Allahumma sholli ala Muhammad. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita tidak mendapatkan satu hadis pun, bahkan ternyata tidak ada akar dari sahabat yang ketika berselawat itu dengan menambahi kata Sayyidina. Allahumma sholli ala Sayyidina itu dalam literatur sahabat tidak dijumpai. Salaf soleh kita. Maka saya kaji begini. Rasul mengajarkan bacaan sholawat tanpa memberi tambahan kata Sayyidina. Maka kalau kita mengikuti persis seperti itu adalah yang paling utama dan tidak perlu merasa bahwa itu tidak menghormati Rasul. Itu poin yang pertama. Yang kedua, kalau ada
ada yang menganggap tidak menghormati Rasul, tolong diminta adzan. Mas, jenengan mengatakan kalau tidak pakai Sayyidina itu tidak menghormati Rasul, coba jenengan mengadzan. Asyhadu anna Muhammadan. Mana Sayyidinanya? Oh berarti sampean jangkar. Kan gitu kan. Lah jarene nek ora Sayyidina jangkar. Lah Sayyidina coba ndak adzan. Nah itu adzan-adzan yang pakai Sayyidina nek adzan nganggo Sayyidina mboten. Loh, kok kalian jangkar? Kalau kita kan niatnya bukan jangkar, kita niatnya mengapa kita tidak pakai Sayyidina? Karena kita persis seperti yang dicontohkan diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalian menuduh kita tidak hormat kepada Rasul, tidak menghormati dengan tidak menyebut Sayyidina, coba adano. Berarti kalian juga tidak menghormati. Loh, kalian tidak konsisten. Nah, kalian tidak menghormati, dan kalian menghormati. Kalau kita kan alasannya bukan itu. Kita alasan kita itu karena itu lebih kepada ibadah, apalagi tidak. Nah, maka nanti di bab 3 dan 4 ini saya tampilkan di sini. Tanyakan, apakah berarti dia tidak menghormati Rasul? Nah, adzan tidak pakai Sayyidina. Itu kita balik. Sampai itu balik nek Allahumma sholli ala Muhammad berarti tidak menghormati. Adzan coba. Kowe menghormati ora? Tantang saja ini. Mungkin nanti merubah adzannya saya enggak tahu. Allah asyhadu anna sayyidana wa maulana wa syafi'ana Muhammad sallallahu. Enggak tahu, mungkin kepanjangan. Baik. Kalau di dalam sholat sebaiknya benar-benar tidak memberi tambahan apapun dari yang sudah diajarkan Rasul. Seperti dalam tasyahud itu. Karena ini ibadah mahdhah, maka yang paling baik ya paling persis. Jadi bapak-bapak ibu, intinya ibadah mahdhah itu yang paling baik itu yang paling persis. Bukan kokai-kokan, bukan sini-sinian, tapi yang paling persis dengan Rasul itulah yang paling baik. Sedang di luar sholat, itu menurut saya lebih ringan. Di luar sholat itu, asalkan tidak memberikan tambahan yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam, menyamakan Nabi dengan Allah, begitu, itu ya apa itu silahkan. Namun menurut saya yang utama tetap mengikuti persis apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau disini tadi kita tidak menyebutkan Sayyidina itu bukan dalam rangka tidak menghormati, tapi kita ingin membaca, melaksanakan persis seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Karena Rasul juga punya apa itu kita menghormati, menggunakan Rasulullah itu juga salah satu pujian utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Di belakangnya juga kita sudah mendoakan dengan pujian Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak, tapi tidak menambah dengan Sayyidina. Dan di situ ketika tahiyat juga tidak disebut Sallallahu Alaihi Wasallam, kita juga tidak menambahkannya. Allahumma sholli ala Rasulillah Muhammad juga tidak, kita tidak tambahkan. Meskipun itu juga bagian dari penghormatan. Kalau pendapat ini juga tidak bisa diterima, sudah nggak perlu kita ngotot-ngototan, nggak perlu jenengan stres. Pokoknya bilang saja kalau memang berbeda, mari kita saling menghargai. Itu saja. Tapi jangan paksakan kita untuk seperti itu, karena kita tidak punya prinsip seperti ini. Itulah yang bisa kita jawab terkait dengan dua pertanyaan tadi. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kajian kita terkait dengan waktu sholat subuh yang mundur 8 menit itu kita sudah jelas insya Allah, atau mungkin ada yang memperjelas. Oke, ya, maka mudah-mudahan kita nanti bisa memahami dalam hal ini apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Salahuddin Sidijar. Kemudian tambahan tadi dan terkait dengan sholat Id yang di rumah juga sudah jelas sekali boleh dilaksanakan kalau memang ada alasan yang memang membahayakan dan lain sebagainya. Prinsip monggo nanti untuk sholat Id sebisa mungkin dalam keadaan normal kita laksanakan yang di lapangan sehingga bisa lebih ya, lebih syiarnya bisa lebih besar. Nah, syukur-syukur nanti bisa menjadi satu dan lain sebagainya. Hanya persoalannya sekarang memang banyak melaksanakan sholat Id
di tempatnya masing-masing. Ya, meskipun sudah di apa di luar ya, di luar tempat terbuka maksudnya, ada yang di jalan dan lain sebagainya. Baik, saudara-saudaraku yang berbahagia, begini, tadi ada santri yang ingin minta tanda tangan dan jadi nanti setelah selesai saya tutup, nanti silakan. Tapi yang mau minta tanda tangan Kumpulkan nanti bahas ini. atau dikumpulkan dulu aja. Yang mau minta tangan siapa dikumpulkan jadi satu, kemudian nanti biar tanda tangan Ustaz Salahuddin Sirzar. Oke, ya, monggo silakan. Nanti setelah kami tutup. Insya Allah untuk pekan yang akan datang itu Ustaz Kamaluddin Irsyad tentang tauhid, ya, yang insya Allah kita akan pelajari dari akidah wasitiyah. Ya, ya, akidah wasitiyah. Mari kita jaga akidah kita supaya bisa lebih kuat, ya, sehingga tidak merasa takut kepada apapun kecuali takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, kepada pimpinan harian PCM Peru untuk bisa berhenti sebentar, ada yang akan dibicarakan. Maka terima kasih dan marilah kita akhiri kajian kita pada malam hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh nanti saya kirim bisa. Tak ingat kata muspen deh. PAI. Oh oke. Ustaz. Oh jenengan oke. Oke Allah. Oke. Pun nanti komen kali gitu. Pun nanti komen kali. Oke, nanti. Jam setengah 2. Ada Allah.